Oke. Itu tergantung kita ya. Kami tidak menekankan. Silakan. Waktu mulai. Baik, shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, sebenarnya terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan perlombaan ini sehingga bisa terlaksana pada hari ini. Lalu baik, sesuai dengan tema Natal tahun ini, maka saya akan menguraikan sedikit dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Saya satu ayat saja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kita baca dari awal ayat ini tentang berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-11, di sana disebutkan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, ayat yang ke-12 tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya ini adalah karya penyelamatan Tuhan terhadap kita manusia, umat manusia yang berdosa. Begitu cintanya Tuhan kepada, begitu sayangnya Tuhan kepada kita, sehingga terjadilah karya penyelamatan ini. Banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana yang untuk meresponi karya penyelamatan ini ataupun Natal ini. Ada yang dengan menghias rumahnya, ada yang dengan cara membeli baju baru, semua baru lah, intinya sesuatu yang baru. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan 2 poin pembahasan dari ayat Lukas 2 ayat 14 ini. Yang pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bagi saya pribadi, untuk merespon karya penyelamatan Tuhan ini dalam hidup kita harus hidup mulia bagi Allah. Ini garis besarnya. Pada prakteknya seperti apa? Bagaimana kita mau dipakai oleh Allah untuk karya penyelamatan ini? Simpelnya bisa juga diartikan terlibat dalam pelayanan, ya, ikut memberitakan kabar baik kepada sesama, hidup baik. Kemudian poin yang kedua, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita juga mengetahui bahwasanya kita diciptakan itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kita hidup di dunia ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita, tidak sepemahaman dengan kita. Jadi supaya orang bisa melihat seperti apa kuasanya, seperti apa kasihnya Tuhan kita itu bisa tercermin dari diri kita. Seperti apa tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bersosialisasi dengan saudara seiman kita ataupun saudara yang tidak seiman dengan kita. Mereka akan melihat Tuhan dalam diri kita. Oh, seperti itulah orang Kristen. Seperti inilah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, jadi simpel saja pembahasan saya, sangat singkat sekali. Ada 2 poin ini. Hidup untuk kemuliaan Tuhan dan bagaimana menciptakan damai sejahtera di bumi itu
dari hal yang sederhana, dari kelakuan kita, tingkah laku kita, karena Tuhan kita itu tercermin dari diri kita, seperti di kitab Kejadian disampaikan bahwasanya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mungkin itu sharing dari saya untuk kali ini. Tuhan memberkati. Aplaus untuk Pak Elton yang mana memakai waktu hanya 5 menit. Oke, terima kasih. Kami panggil nomor peserta berikutnya itu nomor 03, yaitu Bapak Lakri. Kami persilakan maju ke depan. Haleluya, Salam, Bapak Ibu Waktu Saudara mulai. yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelum kita mulai, saya mulai dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan. Berkati kami semua, berikan kami kesehatan dan rezeki. Bapa yang Maha Baik, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya Allah, kasihan kami orang berdosa ini. Bapak Surgawi, terima kasih atas kesempatan pagi ini untuk mengikuti lomba khotbah Alkitab. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima pengajaran-Mu. Bimbinglah kami untuk menjadi pendengar yang baik. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Begitulah bunyi tema Natal 2023. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan Tuhan adalah manifestasi dari hadirat Tuhan. Artinya, di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah manifestasi dari karakter Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah kekudusan Tuhan. Karena kekudusan Tuhan, maka Dia sangat mulia. Kemuliaan Tuhan adalah manifestasi dari kasih dan kuasa Tuhan. Dan di mana ada kemuliaan Tuhan, di sana pasti ada sukacita dan damai sejahtera. Mungkin kita berpikir bahwa hidup memuliakan Tuhan itu hanya kalau kita melayani Tuhan, seperti berkhotbah, mengajar, berdoa, menginjil, dan lain-lainnya. Memang apabila kita melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan dengan cara yang berkenan, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Malah dikatakan juga dengan hal-hal sederhana seperti soal makan dan minum. Ingat cerita Daniel yang tidak mau menajiskan diri dengan makan makanan Raja Babel. Jika soal makan dan minum saja begitu penting untuk kita perhatikan, demikian juga dengan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Misalnya cara kita berkata-kata dan cara kita bersikap dan juga berpikir. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam keluarga, di masyarakat, dan di dalam pelayanan itu adalah memuliakan Tuhan. Orang Farisi dan para ahli Taurat sering mendapat teguran dari Tuhan Yesus oleh karena apa yang mereka lakukan. Contoh berdoa, berpuasa, memberi semata-mata untuk mencari perhatian orang. Tuhan Yesus katakan bahwa mereka tidak beroleh upah dari Bapa yang di surga. Jadi kuncinya, jika apapun yang kita lakukan, semua itu haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah. Terima kasih. Doa penutup.
Tuhan yang Maha Baik, pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman telah dibacakan menjadi petunjuk serta pertolongan bagi kami dalam menjalani kehidupan ke depan. Berkati kami terus Tuhan, supaya dapat selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati pula Tuhan, supaya di kemudian hari kita dapat turut menyampaikan firman-Mu. Berkati pula kami semua yang telah mendengar, diberi kesehatan dan kekuatan untuk kembali. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terus untuk peserta nomor 03 oleh Bapak Budi. Waktu yang dipakai 6 menit. Selanjutnya kami panggil peserta nomor undian 04. Terima kasih pada panitia dan kami hormati Dewan Juri yang berkenan hadir pada lomba renungan hari ini. Oke, waktu sudah mulai kami hitung. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur Tuhan. Tuhan boleh perkenankan kami berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan merenungkan firman ya Tuhan. Mohon Roh Allah bekerja atas kami hingga kami taat dan patuh pada firman-Mu serta mengamalkannya dalam hidup kami Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan, firman Tuhan bagi kami, terlebih bagi hamba-Mu Tuhan. Mohon Roh Allah bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan yang tahun ini di Natal Nasional kita sudah ditetapkan oleh KWI dan PDI bahwa tema Natal kita diambil dari Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Puji Tuhan, KWI dan PDI memberi tema ini kepada kita sungguh sangat luar biasa. Bahwasanya untuk kondisi kita saat ini, apalagi kita yang berada di hutan, di penjara ini memang sangat memerlukan damai sejahtera. Apalagi kita ini umat Tuhan harus memuliakan nama Tuhan. Setelah singkat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membagikan kepada kita ada beberapa hal yang terkait dengan tema Natal kita tahun ini yang berlaku untuk kita di seluruh Indonesia, tak terkecuali semua lembaga gereja harus menggunakan tema Natal itu. Tinggal penjabarannya saja yang bermacam-macam, penerapannya bermacam-macam. Kita lihat firman Tuhan yang terkait dengan tema ini, apa yang diharapkan dalam hidup kita dan bagaimana orang yang berkenan memuliakan Tuhan dan orang yang bagaimana yang boleh menerima damai sejahtera di muka bumi ini. Tentu bagi kita umat Tuhan Yesus Kristus sudah paham bahwa orang yang bagaimana yang bisa memuliakan Allah, yang boleh menerima damai sejahtera. Maka saya bagi menjadi dua bagian, tidak panjang, singkat saja. Bagaimana cara kita dalam hidup kita ini menyambut kemuliaan Allah. Yesus lahir kita sudah tahu, Natal sudah tiap tahun. Kita menyembah Allah sudah waktu ke waktu. Hanya saja karena PDI dan KWI memberi tema ini kepada kita menjadi tantangan. Bagaimana sebenarnya damai sejahtera itu bisa ada dalam hidup kita? Yang pertama, berserah penuh pada kehendak Allah.
Coba kita lihat sikap Maria. Maria ini luar biasa dalam hidup kita, memberi teladan, menjadi jalan doa untuk kita datang kepada Allah. Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Di situ dapat kita baca, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi kita ini mesti bersikap jadi hamba, baru kita bisa menerima kemuliaan Allah. Bagaimana kalau orang sombong, nepuk-nepuk dada, wah aku imanku udah besar, bisa tacan orang begitu, kata kami di kampung kami di Batang Tarang sana. Tapi orang yang rendah hati seperti Maria bisa datang kemuliaan Allah kepadanya. Yang kedua, sujud sembahyang. Matius 2 ayat 11a. Mari kita buka sebentar dari Injil Matius. Matius 2 ayat 11a. Di sana dikatakan dalam firman Tuhan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Wajib bagi kita menyembah Allah yang hadir ke dunia. Kalau tidak kita sembah, pasti kemuliaan tidak datang pada kita. Oh kan Pak, bisa sambil berjalan nggak? Bisa sambil berdoa, sambil apa? Mancing juga sambil berdoa. Tapi nyembah enggak? Kalau enggak nyembah enggak bisa. Ini firman Tuhan yang katakan ini. Ini juga berlaku pada Maria. Kalau orang sudah sujud menyembah Tuhan dengan hatinya, dengan jiwanya, apalagi dengan rohnya, oh saya yakin sampai kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk kita menyambut kemuliaan Allah itu adalah persembahkan hidup dan harta kita. Ayat 11b-nya di sana. Dikatakan di sana, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Selain Maria sedang bersama dirinya menyerahkan kepada Tuhan, juga orang mati sudah mempersembahkan hartanya. Kita bagaimana? Oh Pak, kami ini Pak dalam penjara, bagaimana mau beri persembahan? Sorry bapak-bapak, saya tidak nyinggung, maaf Pak. Pak penyuluh ini kita tidak nyinggung. Tapi ini memang kewajiban. Kalau tidak ada sama sekali ya tidak lah. Dan duit tidak ada, tidak mungkin kita minjam dengan kawan lalu berutang pula nanti. Tapi paling minimal hati kita, harta kita paling mahal menurut saya adalah hati. Kalau hatinya saja tidak diserahkan pada Tuhan, bagaimana lagi hidupnya? Tak benarlah itu sudah. Tapi kalau hatinya dia persembahkan pada Tuhan, yakin saya pasti masuk surga. Yang kedua, singkat, bagaimana orang yang bisa menerima damai sejahtera? Yang pertama, orang yang bertobat. Lukas 3 ayat 3. Mari kita buka sebentar Lukas 3 ayat 3. Di Lukas 3 ayat 3 ini demikian firman Tuhan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah. Kalau orang ini tidak bertobat, aku ini dah Kristen nih, nah tidak sembahyang pun kan tidak terima Tuhan Yesus, tapi tidak mau bertobat, masih macam dulu, tidak bisa. Damai sejahtera susah datang dalam rumah tangga. Damai sejahtera susah datang walaupun saat menghadap rezeki, lauk banyak di depannya. Tersinggung sedikit marah, lauknya ditendang di depannya piring nasinya. Berarti orang itu belum damai dalam hidupnya. Kata Yohanes, bertobatlah. Kalau kita terjemahkan tobat lagi, banyak lagi ayatnya, tapi itu sebagian. Yang kedua, orang yang dibaptis. Ini ciri-ciri kita orang Kristen yang bisa menerima damai sejahtera, itu orang yang dibaptis.
bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Kalau orang ini tidak dibaptis, belum mendalam, belum Kristen sih Kristen gitu. Tapi biasa saja dia hanya kristal. Seperti kita tahu ini mau Natal, Kristen Natal. Belum dibaptis, nanti Pak Pendeta, nanti Pastor, tunggu saya benar-benar konsentrasi baru mau dibaptis. Susah juga damai sejahtera datang dalam hidupnya. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang beriman. Roma 5 ayat 1. Kita buka di Roma 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena beriman pada Tuhan Yesus Kristus, orang itu bisa menerima damai sejahtera. Damai, dia beriman, dia mantap orang Kristen tuh. Hari-hari sembahyang berdoa, mau makan berdoa, mau berangkat berdoa, mau tidur berdoa, belum lagi doa puasa dan sebagainya. Imannya kuat kepada Tuhan Yesus. Oh, salut saya. Kalau ketemu orang begini luar biasa. Godaan apapun, semacam apapun, model apapun, dia tidak goyah. Itulah orang beriman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Tuhan. Mohon Roh Allah hadir terus dalam hidup kami, dalam hati kami yang terdalam. Mohon Roh Allah bekerja atas kami dimanapun kami berada, di hutan sekalipun, di luar hutan sekalipun. Kami mohon Tuhan terus menyinari kami dengan damai sejahtera dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terus untuk Bapak Gustinus.